Halo sobat semuanya, selamat datang di Dagans Channel. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal yang terkait dengan ejaan. Soal yang pertama, ada 4 petikan kalimat, diantaranya: 1. Pemerintah berupaya memperluas jaringan listrik ke setiap pelosok tanah air. 2. Selama pelita keempat, perluasan jaringan listrik itu diprioritaskan ke desa-desa strategis. 3. Desa-desa yang mendapat prioritas adalah Desa Swasembada, Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Ibu Kota Kecamatan. 4. Desa-desa inilah yang mendapat prioritas utama. Ejaan yang salah dalam paragraf di atas terdapat dalam kalimat 1 dan 2, 2 dan 3, 2 dan 4, atau 1 dan 3. Jawabannya ada pada kalimat 2 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Pada kalimat 2 terdapat kesalahan ejaan yang terkait dengan kesalahan penulisan keempat. Perlu diketahui bahwa angka Romawi di dalamnya sudah terkandung unsur ke. Artinya, ketika sudah ada angka Romawi, tidak perlu lagi ada kata ke. Jadi cukup dengan 4 Romawi seperti pada kalimat kedua. Selain itu, pada kalimat kedua perlu juga ditambahkan tanda koma, yakni setelah kata atau angka Romawi 4 itu. Jadi harusnya selama pelita 4, koma, harusnya begitu. Lalu pada kalimat ketiga jelas sekali terdapat kesalahan tanda baca, yakni tanda titik koma. Di sini terdapat pemerincian. Untuk memisahkan pemerincian yang lebih dari 2 hal, yang digunakan adalah tanda koma, bukan tanda titik koma. Soal berikutnya, penulisan kata yang baku yang tepat adalah: A. Bapak Bambang Haryanto dipersilahkan memimpin rapat koordinasi pegawai. B. Sertifikat rumah Haji Soleh sudah dihipotek kemarin. C. Pada hari Rebo beliau pergi ke pasar membeli kerbau. D. Jenazah itu telah dikebumikan di TPU Kampung Durian Runtuh. Jawabannya untuk adanya kata yang baku hanya ada pada kalimat yang B. Sertifikat rumah Haji Soleh sudah dihipotek kemarin. Sementara itu pada kalimat A terdapat kata yang tidak baku, yakni kata dipersilahkan. Mestinya yang benar adalah dipersilakan tanpa adanya huruf H. Untuk kalimat yang C sangat jelas, kata yang tidak baku adalah hari Rebo, yakni kata Rebo harusnya Rabu. Sementara itu pada yang D, kesalahan kata ada pada kata jenazah. Jelas kata jenazah tidak baku karena yang bakunya adalah jenazah, yakni pakai huruf Z, bukan huruf S. Selanjutnya, ada soal yang terkait dengan penggunaan tanda titik. Ini dia. Peranan air dalam tubuh kita tentu dapat kita rasakan. Air melarutkan zat makanan kita, proses pertukaran zat metabolisme dapat terjadi dalam bentuk larutan air juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Jelas sekali di sini yang ditanyakan adalah penempatan tanda titik yang tepat terdapat pada apakah yang A, B, C, atau D. Perlu kita ketahui bahwa salah satu fungsi tanda titik adalah mengakhiri pernyataan, mengakhiri suatu kalimat informatif. Nah, tentu dengan tidak adanya tanda titik, terlihat sekali ketika kita membacanya, kita pun akan kebingungan karena tidak ada jeda atau tidak ada perhentian pernyataan informatif dalam kalimat-kalimat tanpa adanya tanda titik. Nah, untuk jawabannya terdapat pada pilihan D. Setelah kata rasakan, kita larutan, dan setelah kata tubuh. Artinya apa? Informasi-informasi itu jelas diakhiri setelah kata rasakan,
kita, lautan, dan tubuh. Bisa kita buktikan pada perbaikan seperti ini. Peranan air di dalam tubuh kita tentu dapat kita rasakan. Titik. Air melarutkan zat makanan kita. Titik. Proses pertukaran zat metabolisme dapat terjadi dalam bentuk larutan. Titik. Air juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Jelas sekali, penggunaan tanda titik seperti pada perbaikan ini sudah sesuai dengan apa yang terungkap pada pilihan yang D. Satu soal lagi, ini dia. Penulisan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat berikut kecuali. Berarti intinya mana yang tidak tepat? Apakah yang A, B, C, atau D? Jawabannya adalah pada kalimat yang C. Fahmi bercerita tentang pengalamannya di luar negeri. Terlihat betul bahwa pada penulisan di luar negeri, di luar ada penggunaan kata depan di. Secara aturan, kata depan ditulis terpisah dengan kata yang lain. Artinya, di luar negeri, di-nya harusnya dipisah atau diberikan spasi. Ciri-cirinya apa? Di yang sebagai kata depan menunjukkan informasi yang berupa tempat. Di luar negeri jelas merupakan tempat.